Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan penyebab e-wallet terblokir atau tersuspend dan juga cara aman menggunakan e-wallet. Jika Anda belum menontonnya, silakan Anda klik link videonya pada kolom deskripsi di bawah dengan thumbnail berikut ini. Khusus pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari penggunaan e-wallet. Untuk itu, ikuti terus video saya sampai akhir. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di Riyadi Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda semua mengenai kelebihan dan juga kekurangan memakai e-wallet. Di zaman yang modern ini, pemakaian e-wallet sangat berguna sekali. Jika kita jarang memegang uang secara cash ataupun tidak mempunyai ATM, dan juga karena masih adanya wabah pandemi COVID-19, maka pemakaian e-wallet sebagai transaksi sangat dianjurkan oleh pemerintah. Karena dengan penggunaan e-wallet, maka kegiatan tukar-menukar uang dari tangan seseorang kepada orang lain dapat berkurang. Sehingga kita yang memakai e-wallet dapat membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran wabah penyakit COVID-19. Ada beberapa kelebihan dari penggunaan e-wallet selain mengurangi wabah penyakit COVID-19 seperti yang pertama, terhindar dari uang palsu. Kita harus mengakui bersama bahwa kelebihan utama dari e-wallet adalah mampu mengurangi adanya tindak pidana peredaran uang palsu. Karena teknologi uang digital yang tersimpan di dalam e-wallet sendiri masih susah untuk ditembus dalam hal keamanannya. Setiap melakukan transaksi digital, baik pihak penjual maupun pihak pembeli tidak perlu lagi memikirkan kembalian. Karena dengan menggunakan e-wallet mampu mengurangi saldo hingga satuan desimal sesuai dengan jumlah tagihan pembayaran. Yang kedua, transaksi lebih cepat. Bila kita bandingkan dengan penggunaan mata uang kertas ataupun koin, maka proses transaksi dengan menggunakan e-wallet akan relatif lebih cepat. Untuk kegiatan pembayaran, pihak pembeli hanya harus melakukan pemindaian barcode yang sudah disediakan oleh pihak penjual tanpa harus mengeluarkan dompet atau apapun sesuai dengan jumlah nominal tagihan yang diperlukan. Yang ketiga, bebas biaya admin. Jika kita menyimpan uang di bank, maka bisa dipastikan uang yang tersimpan tersebut akan terus berkurang karena adanya biaya admin. Tetapi bagi Anda yang menyimpan uang di e-wallet, maka tidak perlu khawatir karena semua jenis e-wallet tidak akan mengambil biaya admin untuk penggunaannya. Tetapi uang kita pun tidak akan bertambah karena tidak adanya suku bunga yang ditetapkan. Karena e-wallet sendiri tidak menetapkan sistem bunga ataupun retur. Selain itu, karena e-wallet diciptakan agar bisa memudahkan penggunaannya untuk berbelanja, maka kita harus untuk selalu menambah saldo akun e-wallet jika selalu aktif menggunakannya. Yang keempat, bebas biaya transfer ke semua bank. Jika teman ataupun saudara kita membutuhkan uang, sementara kita tidak mempunyai kartu ATM, maka kita bisa menggunakan e-wallet untuk transfer uang ke bank mereka. Bahkan ada beberapa e-wallet yang memberikan transaksi antar bank tersebut tanpa adanya biaya admin, sehingga penggunaan e-wallet sekarang ini menjadi lebih menguntungkan. Yang kelima, bisa dicairkan di ATM terdekat. Dengan kemajuan zaman yang semakin modern di bidang teknologi, sekarang ini saldo kita yang ada di e-wallet sudah bisa kita ambil atau dicairkan di ATM terdekat jika kita membutuhkan uang cash. Memang pada awalnya saldo yang ada pada di e-wallet tidak bisa dicairkan atau diambil, tetapi dengan semakin majunya zaman, sistem yang ada pada e-wallet menjadi semakin modern, sehingga dapat mengambil saldo e-wallet di ATM terdekat. Yang kelima, menghindari penyebaran virus atau bakteri. Di tengah-tengah situasi pandemik virus COVID-19 seperti saat ini, menggunakan e-wallet akan mampu meminimalisir adanya kontak dengan orang lain. Bahkan secara resmi, pihak pemerintah sudah menganjurkan untuk mencegah penularan adanya virus melalui uang tunai. Di samping adanya kelebihan yang sudah saya jelaskan tadi, pasti mempunyai kekurangan dalam penggunaan e-wallet. Untuk itu, berikut ini beberapa kekurangan yang didapatkan oleh pengguna e-wallet jika menggunakan e-wallet dalam semua aktivitasnya. Yang pertama, merchant atau alat transaksi masih terbatas. Kekurangan e-wallet yang pertama di Indonesia adalah masih sedikitnya merchant atau pihak yang menerima transaksi digital. Hal ini dikarenakan masih minimnya infrastruktur internet yang ada di Indonesia. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, bisa dipastikan nanti akan semakin banyak pihak merchant yang mampu menerima pembayaran dengan menggunakan e-wallet. Yang kedua, adanya biaya transaksi.
Harus Anda ketahui bahwa masih adanya beberapa e-wallet yang masih memberikan biaya administrasi pada setiap kegiatan transaksinya kepada penggunanya. Jumlah nominal biaya transaksi ini berbeda-beda pada setiap jenis e-wallet yang digunakan, sehingga pelajari betul-betul jenis e-wallet yang akan Anda gunakan. Yang ketiga, menjadi lebih konsumtif. Berbeda dengan uang tunai yang akan terasa nilai pengurangannya saat digunakan untuk berbelanja. Karena pada uang digital e-wallet pengurangan transaksinya tidak begitu terasa. Sehingga hal ini akan secara otomatis meningkatkan minat pengguna untuk berbelanja lebih banyak atau lebih boros daripada biasanya. Yang keempat, proses upgrade yang sulit. Jika Anda mempunyai akun e-wallet hanya untuk kebutuhan membeli pulsa, maka tidak masalah jika akun e-wallet Anda tidak di-upgrade. Tetapi masalahnya jika akun e-wallet yang kita gunakan untuk keperluan transfer dan lain sebagainya, maka akun e-wallet yang kita gunakan harus terupgrade. Untuk itulah banyak sekali orang yang mengeluhkan karena sulitnya untuk mengupgrade dari beberapa jenis e-wallet, sehingga prosesnya sangat menyulitkan pengguna. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kelebihan dan juga kekurangan penggunaan e-wallet. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.